Anwar Usman terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman dan Saldi Isra terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman kembali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023 hingga 2028. Anwar Usman terpilih kembali melalui pemungutan suara atau voting yang dilakukan secara terbuka di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Dengan begitu, Anwar Usman akan kembali mengemban tugas sebagai Ketua MK terpilih hingga 2028 mendatang. Pengucapan sumpah jabatan akan dilakukan 20 Maret mendatang di ruang sidang Pleno MK. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu datangnya dari Allah dan segala sesuatu itu akan kembali kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kasihnya tiada berbilang dan sayangnya tiada berkurang bagi seluruh umat manusia. Bapak Presiden, para hakim konstitusi dan hadirin yang saya muliakan. Saat ini, Mahkamah Konstitusi hampir genap berusia 20 tahun. Sebagai lembaga yang mengemban amanah reformasi, yaitu untuk mengawal konstitusi, terus mengalami ujian dan tantangan. Dinamika kehidupan masyarakat yang demikian cepat menuntut Mahkamah Konstitusi bergerak secara adaptif dalam menegakkan hukum dan konstitusi. Dalam hubungan antar sesama lembaga peradilan di dunia, beberapa kegiatan dan kerjasama telah dilakukan. Terakhir, penyelenggaraan World Conference on Constitutional Justice di Bali pada bulan Oktober 2022 yang diikuti oleh sekitar 100 negara. Kegiatan tersebut di samping berjalan lancar dan sukses juga mendapat pujian dari negara-negara peserta. Keberhasilan yang dicapai oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya maupun dalam membangun jalinan kerjasama luar negeri tentu bukanlah kerja individual, melainkan kerja kolektif institusi, termasuk dukungan dari kementerian dan lembaga terkait. Berbagai prestasi telah diraih, namun Mahkamah Konstitusi juga tidak luput dari berbagai ujian dan tantangan yang harus dihadapi. Akan tetapi, kami yakin bahwa Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya. La yukallifullahu nafsun illa wus'aha. Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Keterbukaan informasi adalah kebutuhan bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan Mahkamah Konstitusi yang juga menggelar persidangan melalui daring, munculnya banyak permohonan keadilan yang terkait dengan undang-undang dan juga perkara pilkada telah membuat MK mampu menyelesaikan perkara tepat waktu. Keberadaan sistem peradilan berbasis elektronik telah memfasilitasi
terselenggaranya layanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel. 35 prestasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selama kepemimpinan Profesor Dr. Anwar Usman, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada MKRI atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2018. Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia kepada MKRI atas rekor proses peradilan paling transparan tahun 2019. Juara 1 Unit Kearsipan Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Terbaik Nasional tahun 2019. Piagam penghargaan kepada MKRI sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik 5 tahun 2020. Piagam penghargaan diberikan kepada MKRI atas keberhasilannya meraih peringkat ke-9 kinerja anggaran tahun anggaran 2021. Piagam penghargaan BKN Award 2021 dengan peringkat 3 atas capaian dalam implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT. Piagam penghargaan dari Venice Commission yang merupakan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan rangkaian kegiatan Kongres kelima WCCD. Peraih penghargaan Nawacita Award 2022 kepada Ketua MKRI Profesor Dr. Anwar Usman, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Nawacita Awards 2022 untuk kategori penegak hukum adalah Profesor Dr. Haji Anwar Usman, SHMH. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak. Saudara Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH bin Haji Usman, saya nikahkan dan saya jodohkan dengan saudari perempuan saya, Hidayati binti Noto Miharjo. Nikah dengan engkau dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan sebuah jam tangan dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan jodohnya Hidayati binti Noto Miharjo dengan mahar tersebut tunai. Cinta kita